Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang kemarin tanggal 10 Juni 2022 ya. Sektor saham ini mengalami, bukan sektor sih, lebih tepatnya grup saham ini mengalami kenaikan ya, di saat saham-saham yang lain atau IHSG kita terkoreksi, malah grup saham ini mengalami kenaikan seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu grup Panin. Dan pada video kali ini saya akan membahas yaitu salah satu sahamnya, yaitu PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Melalui cnbcindonesia.com ya, saham grup Panin kasih cuan saat IHSG anjlok ini tanggal 10 Juni kemarin ya. Seperti itu. Grupnya ada apa aja? Kita bisa lihat di sini ada PNBS, PNLF, PNBN, Panin sendiri, kemudian FRNA, seperti itu. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu PNBS atau Panin Dubai Indonesia Syariah Tbk. Kenapa? Karena perubahannya dia yang paling drastis, yaitu 32,84%, seperti itu. Kenapa sih? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih saham-saham Panin ini bergerak di saat IHSG-nya merah? Seperti itu. Dan pergerakannya rata-rata cukup signifikan ya. Seperti itu. Paling rendah 3,85%. Tapi paling tinggi rata-rata ya double digit ya, seperti itu rata-ratanya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ada rumor atau ada informasi bahwa dia akan membagikan dividen. Dan ini dikonfirmasi melalui berita ya. Sebagai kabar, pasar turut membuat harga saham Bank Panin bergerak. Setelah absen 17 tahun dalam membagikan dividen, PNBN akhirnya berencana untuk menyetorkan labanya sebagai bagi hasil untuk pemegang saham. Jadi, kalau teman-teman cermati bahwa PNBN ini atau Bank Panin ini selama 17 tahun relatif absen ya dalam pembagian dividen, tetapi tahun ini berencana untuk membagikan dividen. Ini menjadi sentimen positif untuk Bank Paninnya. Seperti itu. Dan ketika Bank Paninnya direspon positif, maka grup-grup dan emiten-emiten dalam satu grup ini juga akan direspon positif. Seperti itu. Dan kita kembali ke chartnya ya, ke PNBS. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mengalami kenaikan sebesar 32%-an, tetapi sayangnya di akhir sesi malah turun ya, yaitu di sekitar ditutup mengalami kenaikan sebesar 28,36% ke level Rp86 atau naik 19 poin. Padahal secara level tertingginya itu menyentuh level 90 all time high, bukan all time high, level tertingginya itu di 90, seperti itu. Nah, bagaimana peluangnya kalau dilihat secara EMA ya? EMA 50 ada di sekitar 64, sudah dia mampu breakout, dikonfirmasi dengan volume, dia breakout dari EMA 50. Kemudian sekarang meretest EMA 200-nya di level 78. Tetapi melihat body candle-nya cukup solid, kemudian volume dia tinggi ya, all time high dalam volume hariannya ini cukup tinggi
seperti itu. Nah, ini kemungkinan besar untuk PNPS ini bisa breakout dari EMA 200-nya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri selama dia di atas level 80, dia sudah confirm ada mulai perbalikan arah ya. Yang tadinya downtrend, mulai sideways, agak lama, sekarang mulai ada tanda-tanda dia reversal kembali, seperti itu. Untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas, konfirmasi ya, ada tanda-tanda dia reversal, seperti itu. Apakah selama 1 minggu ini ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini PNPS untuk 1 minggu ini. Kelihatan ya, ada akumulasi oleh CP, MG, CS, BR, dan MI. Harga rata-rata di sekitar 84, 83, 84 ya. Ada yang CS di 90 tertingginya, seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau dia sudah confirm, masih confirm ya di atas level 80, berarti kan dia sudah break dari EMA 200-nya, maka kemana arah pergerakannya? Kemungkinan dia akan bergerak ke atas, meretest untuk level psikologis di 100, seperti itu. Kemudian, kalau memang benar dia akan membagikan dividen, kemungkinan akumulasinya akan tetap berlanjut sampai mendekati keluarnya berita berapa besar dividennya, kemudian jadwalnya seperti apa, seperti itu. Karena kemungkinan biasanya sebelum beritanya keluar, para broker itu akan akum dulu, kemudian ketika beritanya keluar, maka dia mulai jualan, menghindari dividen trade, seperti itu. Jadi kita tunggu saja apakah benar Bank Panin Dubai Syariah atau PNPS, dalam hal ini grupnya Panin, akan membagikan dividen. Dan setelah saya cari tahu ya, kenapa dalam 17 tahun Bank Panin ini tidak pernah membagikan dividen, bukan karena dia tidak untung ya, dia untung tetapi labanya ini tidak diberikan atau dikembalikan melalui pembagian saham karena untuk penguatan modal dari Bank Paninnya sendiri. Jadi bukan karena rugi kemudian dia tidak membagikan, tidak, dia untung tetapi untuk penguatan modal perbankan, kemudian emiten-emitennya, sehingga dia tidak membagikan dividen untuk menunjang penguatan modal, seperti itu. Nah, buat teman-teman, apakah berminat untuk mendapatkan dividennya? Silakan komen di kolom komentar. Bagaimana, apakah teman-teman sudah dapat cuan hari ini tanggal 10 Juninya? Apakah sudah tektok atau fast trade di PNPS? Silakan komen ya, feel free for comment, seperti itu. Nah, sekali lagi ya, kalau menurut saya selama dia berada di atas 80 cukup aman untuk entry karena menunjukkan dia breakout dari EMA 200-nya. Teman-teman bisa buy untuk target terdekat di level 90 hingga 100. Kemungkinan kalau 90 cukup berdekatan ya. Jadi di level 99 hingga 100 itu bisa untuk target selanjutnya. Oke, sekian untuk analisa saham PNPS. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah